Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung kembali dalam Bible Study kami di Teologi Sistematika. Sebelum kami mulai pembelajaran, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur saat hari yang baru ini Tuhan. Engkau kembali berikan buat kami Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu, sukacitamu. Oh Tuhan, kemurahan berlimpah buat kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kami menaikkan ucapan syukur kami, hati kami limpah dengan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami selalu atas salah dosa kami, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, biar Engkau saja yang mengampuni kehidupan kami, biar hidup kami boleh terfokus pada karya salib dan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami menyerahkan pembelajaran kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar Engkau saja yang mengurapi, memberkati kami dengan semangat yang baru Tuhan Yesus, dengan pengetahuan yang baru, akal budi yang baru, untuk kami boleh terus bersemangat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong teman-teman kami yang akan bergabung, baik dalam online, baik dalam offline. Tuhan tolong berkati kami semua, biar Engkau terus berikan kami semangat kerinduan yang sama Tuhan, untuk kami belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh belajar untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami terus menyerahkan hamba-Mu yang akan memaparkan Tuhan Yesus pembelajaran pagi ini Tuhan. Pakai terus luar biasa hikmat-Mu, urapan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau terus memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar Engkau saja yang berkata-kata melewat hamba-Mu. Kami siap pembelajaran pagi ini dan kami beralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini ada sebagaimana ada, semata-mata karena anugerah Tuhan. Diberi kesempatan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir dari doktrin dosa. Kita masih membahas konsekuensi dosa. Jumat lalu kita sudah sampai kepada pembahasan dampak dosa. Bagaimana dosa membuat manusia hidup dalam berbagai tipu daya dan halusinasi. Dosa pun membuat kita manusia ini hidup dalam kesia-siaan. Hidup yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Dampak dosa yang kita mau lihat pagi hari ini sebagai dampak akhir, hasil akhir dari dosa adalah kematian atau maut. Terus dan terus kita rindu saat kita dalami apa yang Alkitab katakan tentang dosa, kita sungguh rindu cinta kita semakin bertambah kepada Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Dengan mempelajari kematian sebagai upah dosa, kita lebih lagi disadarkan pada tak terbalaskannya kasih, karya, kuasa Kristus di Kalvari. Itu akan membangkitkan cinta kita kepadanya. Itu akan membuat kita lebih sungguh memberi hidup kita sebagai alatnya untuk senangkan hatinya. Kita mulai dengan
pendahuluan, sebuah ayat yang tak asing lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buku referensi kita mengajak kita melihat terjemahan Message. Pada dasarnya adalah terjemahan ini menjelaskan kepada pembaca bahwa kita manusia adalah budak-budak dosa. Kita manusia berdosa adalah orang-orang atau pihak budak yang bekerja keras demi kepentingan dosa. And your pension is death. Dan hasil dari semua kerja keras kita nanti di ujung kita kenal dengan istilah pensiunan. Your pension is death. Pensiunan kita, kalau pegawai negeri kita tahu pensiunannya atau pesangonnya itu besar. Ada pula perusahaan-perusahaan swasta yang besar sekali pesangonnya. Nah, pesangon kita yang bekerja keras untuk kepentingan dosa adalah mati. Ini yang kita dapati di Alkitab terjemahan Message. Lewat penafsiran versi Message ini, kita seperti diajak oleh Rasul Paulus untuk membandingkan dua majikan, dosa dan Kristus. Upah diperhamba dosa adalah maut, sedangkan pemberian hidup kekal, give, diterima oleh setiap hamba Kristus. Puji Tuhan, ini yang kita dapati dari versi Message. Puji Tuhan. Apa itu upah? Upah adalah kompensasi atau imbalan yang layak diterima seseorang karena ia sudah mengerjakan sesuatu. Itu berarti maut merupakan imbalan sepantasnya dari dosa. Setiap orang yang berdosa memang seharusnya mati. Ini yang Alkitab ajarkan. Ini yang mau sama-sama lebih lagi kita pahami lewat pembelajaran kita pagi hari ini. Karena di pihak lain, oleh tipu dayanya, iblis berusaha membuat kita berpikir bahwa manusia berdosa enggak sepantasnya dihukum kematian, apalagi kematian kekal. Nanti kita lihat bahkan ada teolog-teolog besar sampai kepada pemahaman seperti ini. Manusia tidak layak, manusia berdosa tidak pantas dihukum oleh kematian kekal. Jadi dikesankan saat Allah menghukum manusia, kita belajar pagi hari ini, oleh kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal, itu menjadikan Allah terkesan tidak adil, terkesan kurang mengasihi. Ini satu senjata dari kuasa kegelapan di dalam tipu dayanya. Tentu masih banyak senjata, masih banyak peluru dari kuasa kegelapan, dari si iblis, dari si penipu untuk membuat manusia tidak terlalu panik dalam menghadapi dosa. Tidak merasa terlalu perlu untuk membereskan dosa.
senjata berikutnya, iblis pun berusaha membuat dosa dan juga kematian menjadi sesuatu yang biasa, tidak terlalu buruk, tidak terlalu menakutkan, tidak terlalu merusak. Pagi hari ini kita mau diingatkan bahwa kita tetap perlu melihat dosa dan kematian sebagai dampak dosa yang terakhir, sebagai sesuatu yang menakutkan sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan. Alkitab jelaskan bahwa dosa bukan hanya mengakibatkan kematian jasmani, tetapi juga kematian rohani dan kematian kekal. Dan itu semua begitu buruk, sangat merusak. Sudah seharusnya manusia takut kepada kematian. Sudah seharusnya manusia ngeri kepada kematian. Jasmani, apalagi kematian kekal. Sudah seharusnya manusia takut. Itu harapannya saat Alkitab, bahkan saat pengalaman manusia secara umum menyadarkan betapa mengerikannya dosa dan kematian, kemudian kita dibawa kepada pemahaman bahwa kita tidak berdaya mengalahkan dosa, menyelesaikan dosa, melawan efek atau dampaknya. Itu tentu akan menuntun kita kepada karya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Itu lagi kita terus ulang-ulang, karena pembelajaran tentang dosa itu lebih banyak tentang hal-hal negatif, hal-hal mengerikan. Saat kita berhenti di situ, itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya saat kita maju melangkah kepada tujuan sesungguhnya, yaitu karya Yesus di Kalvari, pembelajaran tentang dosa itu menjadi amat sangat berarti, bermakna. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk pada 3 jenis kematian, seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Pertama, kematian jasmani. Kematian jasmani merupakan hukuman terhadap dosa. Jadi, kematian jasmani bukan sesuatu yang seharusnya manusia terima. Bukan sesuatu yang normal. Normal bagi manusia adalah hidup nyaman, kekal, produktif di Taman Eden. Mereka harus bekerja, tetapi nggak perlu banting tulang kerja keras untuk menghasilkan duri, menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Adam dan Hawa menikmati hidup kekal, bekerja dengan secukupnya, menghasilkan karya-karya yang melimpah-limpah. Itu yang seharusnya manusia terima. Itu yang normal. Dosa membuat sesuatu yang normal tadi menjadi abnormal. Menjadi sesuatu yang mengerikan. Rasul Paulus menyebutnya sebagai sengat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Penggunaan kata sengat tentu berkonotasi negatif. Paulus pun dalam ilham Roh Kudus melihat
maut sebagai sesuatu yang buruk. Siapa sih yang mau disengat oleh tawon? Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang buruk. Sekali lagi, di awal ini kita mau lebih lagi diyakinkan bahwa Alkitab melihat kematian sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan, membahayakan, merugikan, dan kita sudah tegaskan tadi, itu bersifat abnormal. Berikut penjelasan Alkitab tentang kematian jasmani. Pertama, kematian jasmani adalah penghentian perjalanan kehidupan tubuh manusia di bumi ini. Menandai berhentinya segala aktivitas, kemampuan, dan rencana manusia. Penghentian aktivitas, penghentian kemampuan, penghentian rencana. Rencana manusia sebesar apapun, seindah apapun, bahkan di saat mungkin hampir dicapai seluruh rencana ini, digenapi seluruh rencana ini, tapi apabila ia mati, berhentilah semua. Tak tercapailah rencananya. Ini yang kita katakan abnormal. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selama kita masih punya tenaga, punya waktu, punya nafas hidup, punya kesempatan, mari kita mengerjakan dengan sekuat tenaga. Tentu bagi kita yang meski akan mati secara jasmani, tapi sudah lahir baru, sehingga kematian rohani sudah berhenti, sudah dihidupkan kita dari kematian rohani, dan kematian kekal menjadi sesuatu yang gagal iblis terapkan kepada kita. Maka bagi orang-orang yang lahir baru, mengerjakan apapun di dunia ini dengan sekuat tenaga, itu demi Kristus yang sudah menghindarkan kita dari kematian kekal. Penjelasan Alkitab tentang kematian jasmani. Pertama, kita sudah lihat kematian jasmani adalah berhentinya aktivitas kemampuan rencana manusia. Kedua, kematian jasmani, roh jiwa manusia, ini Alkitab jelaskan langsung masuk ke dalam kekekalan. Ketika meninggal, eksistensi orang beriman langsung ditransformasikan dan langsung berdomisili di mana Kristus berada. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kita lihat di sini dalam pemahaman Rasul Paulus, saat ia pergi meninggalkan tubuh,
meninggal dunia, ia bersama-sama dengan Kristus. Meski tubuh jasmaninya masih menjadi tengkorak di bumi ini, namun jiwa atau rohnya bersama-sama dengan Kristus, berdomisili di mana Kristus berada. Ini yang kedua. Ketiga atau terakhir, ada 4. Ketiga, tentang kematian jasmani. Kematian jasmani adalah akibat dosa yang bersifat universal sejak Taman Eden. Akibat ini, dampak ini tidak dapat diatasi, diperbaiki, atau dibalikkan dengan cara apapun oleh siapapun. Termasuk kita, orang-orang yang lahir baru, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pun tidak dapat mengembalikan kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti Lazarus dibangkitkan. Namun secara umum, bahkan orang percaya tidak memiliki kuasa, tidak diberi kuasa untuk mengembalikan. Bahkan saat kita belajar tentang aging, semakin tua, menua, orang-orang percaya pun nggak bisa membalikan menjadi lebih muda. Kalau film sih ada filmnya. Semakin hari, semakin muda. Sampai akhirnya jadi bayi lagi. Itu kan di film. Tapi kenyataannya, bahkan kita yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, kita semakin hari semakin tua dan sampai di titik tertentu, nafas kita berhenti, tubuh roh jiwa kita terpisah dari tubuh kita. Itu nggak bisa kita atasi, itu nggak bisa kita balikan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sekali lagi, proses semakin tua dan mencapai titik di mana kita meninggal dunia, itu karena dosa, dan itu nggak bisa kita tolak. Semua kita akan mati. Akhir keempat, tentang kematian jasmani. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian jasmani? Keempat, Alkitab menjelaskan bahwa kematian jasmani akan berakhir pada waktu kebangkitan tubuh di akhir zaman. Yang hanya dapat terjadi oleh karya Allah, oleh karena perbuatan Allah, perbuatan ajaibnya yang mengubahkan tubuh manusia menjadi tidak dapat mati ataupun binasa. Ini kan pengharapan kita, puji Tuhan. Ini yang membuat kita seharusnya semakin hari semakin cinta kepada Kristus.
Karena di saat manusia-manusia lain mati dan masuk kepada keterpisahan kekal dari Allah, sumber kehidupan, sumber damai, sumber sukacita, kita saat meninggalkan dunia ini malah udah nggak ada penghalang lagi untuk menikmati sumber damai, sumber sukacita, sumber hikmat, sumber segala-galanya. Ini yang kita belajar tentang kematian jasmani. Sebelum masuk ke kematian rohani, silakan Ibu Rini pimpin dalam diskusi. Lagi nih ya, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan? Belum ada, Kak Rini. Belum ada, oke. Kita lanjut ya. Puji Tuhan, kita melanjutkan tentang kematian rohani. Kematian rohani menunjuk pada putusnya hubungan antara Allah dan manusia, di mana manusia tidak mampu lagi menghampiri hadirat Allah, bahkan memusuhinya. Di mana manusia menganggap sia-sia, nggak berguna semua hal yang berkenaan dengan Tuhan. Kehendaknya, pelayanan demi kemuliaannya, hubungan indah bersamanya, itu semua menjadi sesuatu yang sia-sia, nggak berguna, tentu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Paulus dalam Efesus 2 ayat 1-2 menjelaskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalannya Allah, kehendaknya Allah, itu menjadi sesuatu yang tidak menarik sama sekali. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita bisa menggambarkan kematian rohani ini seperti di film-film zombie. Mayat, tetapi bisa bergerak karena di bawah kontrol yang lebih besar. Otoritasnya lebih besar dalam hal ini, iblis kita bilang saja. Mayat manusia bisa bergerak, bisa berlari, bisa menyerang, bisa menyakiti sesamanya. Padahal mayat, karena dikontrol oleh iblis, karena berada di bawah kontrol iblis. Itu zombie yang kita kenal di film-film. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai ilustrasi dalam menjelaskan manusia dalam keadaan mati rohani. Itu gambaran yang bisa membuat kita lebih mengerti tentang kematian rohani. Membuat kita tentu bisa lebih lagi mengasihi orang-orang di sekitar kita yang dalam keadaan mati rohani. Konsekuensi dari kematian rohani,
terlihat dalam 3 realitas berikut. Pertama, manusia boleh saja beraktivitas normal secara jasmani. Namun, dalam keadaan terpisah dari Allah, sumber kehidupan sejati, dan dalam keadaan nggak mampu berhubungan, berelasi dengan Dia. Mati dalam hal pengenalan dan kasih kepada Allah. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Oleh karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Inilah gambaran atau penjelasan Rasul Paulus tentang manusia-manusia yang mati rohaninya. Tentu bagi setiap pengikut Kristus, mereka yang benar-benar lahir baru, kondisi ini udah nggak lagi menjadi realitas hidup kita. Udah nggak lagi menjadi kenyataan hidup kita. Itu masa lalu kita. Saat ini tentu pengertian kita pemahaman kita terhadap Allah dan perkara-perkara ilahi itu semakin hari semakin jelas, semakin terang bagi kita. Ini yang pertama, realitas tentang kematian rohani. Kedua, dalam kondisi mati rohani, manusia tak mampu menangkap sinyal kebenaran rohani. Manusia tidak memiliki kapasitas untuk merespon berita Injil. Seluruh manusia berdosa, nggak mungkin bergairah terhadap mulia dan indahnya Kristus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saat kita belajar Alkitab, saat kita diajak untuk mengutamakan, menjadikan kasih itu tujuan hidup utama, saat kita diajak untuk mengingini nubuat, mengejar nubuat, mengusahakan nubuat, mengetok pintu Roh Kudus. Roh Kudus, aku perlu nubuat. Saat kita diajak oleh firman, tetapi kita masih mati rohani, itu semua kebodohan itu. Karena bagi orang mati rohani, yang penting hidup saya diberkati, hidup saya diuntungkan. Itu kiranya membuat kita pertama mensyukuri karena kita dahulu seperti itu, sekarang enggak. Kalau kita benar-benar lahir baru. Kedua, kita tentu rindu orang-orang yang bahkan Kristen tetapi belum lahir baru. Mereka bisa terbebas dari atau bisa dibangkitkan dari kematian rohani. Karena mereka adalah orang-orang di sekitar kita. Ketiga, manusia dalam keadaan mati rohani tidak mampu menghasilkan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan amal yang paling mulia sekalipun itu kenajisan bagi Tuhan. Di mata, di pemandangan alam Maha Kudus, perbuatan yang paling
mulia, bahkan mengorbankan nyawanya, itu merupakan kenajisan saat seseorang yang paling baik, kemudian dia mati demi orang lain. Itu tetap kenajisan bagi Tuhan. Karena di pemandangan Tuhan, semua perbuatan baik manusia tidak lebih dari pemuasan dan pemuliaan diri. Semua terpusat pada diri sendiri, self-centered. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini keberadaan kita. Di luar anugerah Allah, saat Allah tidak menghampiri kita di dalam anugerah-Nya, untuk kemudian kita terima anugerah Allah, kita semua nggak berakal budi bagi Allah. Kita semua orang-orang yang nggak peduli terhadap Allah. Saat uang menjadi berharga bagi kita, tentu kita mencari uang. Sampai kepada titik di mana uang menjadi nggak berharga, kita akan berhenti mencari uang. Selama uang masih berharga bagi kita akan cari. Demikianlah saat Allah sungguh menjadi sesuatu yang berharga, pribadi yang berharga bagi kita akan mencari Allah. Ini kondisi saat kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Puji Tuhan, kita masuk ke bagian terakhir, menutup pembahasan kita tentang dosa. Tentu yang ujung, di antara paling ujung adalah kematian kekal. Ini hasil yang benar-benar akhir dari dosa. Setelah kematian kekal, dosa udah nggak ada kerjaannya lagi. Bisa kita mengerti seperti itu. Efek dosa ya udah berhenti karena sudah masuk kepada neraka kekal. Entah di neraka dosa ngapain, kita nggak tahu, nggak jelas. Apa ikut menyiksa? Yang jelas, saat kematian kekal sudah terjadi, pekerjaan dosa, dampak dosa sudah selesai. Kematian kekal adalah pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah, di mana manusia dicampakkan secara permanen dari hadirat Allah. Ini kan yang menyedihkan. Teman-teman, ini yang menyedihkan. Secara permanen dibuang dari hadirat Allah. Nggak bisa lagi nikmati indahnya Allah. Tentu ini nggak mau terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita nggak mau ini terjadi kepada orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, keluarga besar kita. Dipisahkan secara permanen dari hadirat Allah ke dalam neraka yang kekal, kematian yang merupakan siksaan kekal. Ya, tentu saat kita bicara tentang siksaan menjadi sesuatu yang bagi logika kita kurang bisa kita terima,
saat kita belajar tentang Allah yang limpah dengan kasih, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Kok bisa-bisanya Ia membuat manusia disiksa dalam kekekalan. Kalau disiksa 100 tahun, ya masih mungkinlah orang-orang yang jahat, benar-benar jahat, yang sudah terima demikian besar anugerah Allah, tetapi terus dan terus berbuat jahat, memusuhi Allah, ya okelah 100 tahun menderita. Tapi ya masa kekal sih? Kenapa sih harus kekal? Ini yang banyak, bahkan teolog besar pun ada yang sulit, nggak bisa terima kenyataan kekal, neraka itu siksa kekal. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Masuk ke slide terakhir. Kematian kekal bukanlah pemusnahan kekal. Kondisi akhir dari keterpisahan dengan Allah bukanlah terbakar habis oleh api neraka, tapi di dalam kesadaran penuh, api neraka menyiksa orang berdosa dalam kekekalan. Sekali lagi, ini yang sulit diterima oleh banyak orang yang bahkan mengaku Kristen. Entah ini, saya pribadi masih, menurut saya sih masih ke isu yang sekunder ya, bukan bersifat dogmatis. Saat ditanya kepada saya, apakah orang yang percaya bahwa manusia berdosa itu nggak dihukum kekal, nggak disiksa kekal, apakah orang-orang seperti ini, orang-orang yang percaya ini, percaya doktrin ini, masuk neraka atau masuk surga? Saya masih melihatnya selama dia percaya Yesus, benar-benar cinta Yesus, lahir baru, dia tetap selamat menurut saya ya. Karena masih dalam golongan doktrin sekunder, bukan sesuatu yang bersifat dogmatis. Kita sudah sering bahas dogmatis itu tentu arah Trinitas, karya Kristus, kemudian keberadaan Kristus, termasuk dalam kristologi, itu mencirikan kekristenan. Tanpa itu nggak ada kekristenan. Sedangkan kalau soal apakah nanti neraka itu apinya itu membakar habis manusia berdosa, mungkin dalam 100 tahun akhirnya jadi debu, benar-benar habis sudah. Manusia itu benar-benar habis, musnah. Atau seperti yang jelas di ayat ini, tentu kita yang konservatif akan lebih percaya ayat ini. Kita memegang ayat ini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Dan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Memang hanya sempalannya,
hanya sedikit orang-orang yang para teolog. Salah satunya teolog yang bernama John Stott. Beliau meyakini tidak adil bagi Allah untuk menghukum dosa yang bersifat sementara hanya selama di bumi ini dengan hukuman siksaan yang nggak terbatas. Karena ini di dunia ini finite kan, terbatas, finite. Masa dihukum dengan sesuatu yang bersifat nggak terbatas, infinite. John Stott melihat itu nggak adil. Tetapi secara umum kita orang-orang juga aliran Pentakosta karismatik meyakini ayat ini. Tiap orang berdosa, orang yang mati rohani, nggak menyadari, nggak menerima anugerah Allah, nggak merasa butuh hidup secara rohani, itu pada akhirnya menerima siksaan kekal. Kita yakini kebenaran ini. Tentu pemahaman di luar sebijak apapun itu saat menabrak kebenaran-kebenaran yang secara jelas dinyatakan oleh Alkitab, kita bisa tolak kebenaran palsu tersebut. Tuhan Yesus, tolong kita semua sudah belajar pagi hari ini, kita sudah tutup pembelajaran kita tentang dosa dan terus sebagai akhir dari tujuan proses kita belajar sistematik teologi, cinta yang semakin bertumbuh kepada Kristus. Cinta Kristus semakin nyata bagi kita. Di sepanjang hari kita, ada orang-orang atau banyak dari kita, cinta Kristus nyata hanya saat kita diberkati, sembuh dari sakit. Tetapi bagaimana cinta Kristus itu hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, itu tetap nyata bagi kita. Itulah hidup yang sangat indah. Tentu saat kita mencapai kondisi itu, dosa semakin enggak menarik bagi kita. Kita bisa benar-benar dalam keadaan kontras dengan orang-orang yang tadi enggak mencari Allah. Karena bagi mereka Allah sama sekali enggak menarik. Kontras benar dengan kita. Bagi kita, kesenangan dunia itu enggak menarik. Sehingga kesenangan dosa itu enggak kita cari. Karena terus kita bisa dengan begitu nyata menikmati cinta Tuhan. Ini tujuan kita. Ingin kita sama-sama capai tujuan ini saat kita terus belajar di dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mungkin ya ada tambahan atau ada pertanyaan, boleh. Belum ada Karini. Belum ada. Kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan tutup pembelajaran tentang doktrin dosa ini. Mungkin kalau nanti selanjutnya akan ada pertanyaan, boleh di WA ke Bung Semi. Oke, kita akan tutup. Nanti Niar yang berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih atas limpah karya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang terus Tuhan taburkan dalam hati kami Tuhan, yang boleh
mengingatkan kami akan keberadaan kami Tuhan, akan kasih cinta-Mu, dan bahkan ya Tuhan Yesus mengingatkan kami atas kekurangan diri kami dan dosa-dosa ya Tuhan Yesus yang sengaja atau tidak kami perbuat ya Tuhan. Tuhan, kami mengakui kami lemah ya Tuhan Yesus, kami tinggal di dunia dalam tubuh daging ya Tuhan Yesus, dan kami ya Tuhan Yesus memohon ampun ya Tuhan atas segala hal yang telah kami perbuat, dan kami Tuhan Yesus ingin terus hidup ya Tuhan dalam kekudusan ya Tuhan Yesus bersama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami di pagi hari ini memohon ya Tuhan agar kiranya Allah Roh Kudus ya Tuhan Yesus boleh ya Tuhan terus bersemayam dalam hati pikiran kami Tuhan, mengingatkan ya Tuhan Yesus, membuat kami lebih lagi sensitif Tuhan terhadap apa ya Tuhan Yesus yang mungkin ya Tuhan Yesus hal-hal yang salah, mungkin hal-hal yang kekeliruan dalam pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, bukan hanya kami mengakui bahwa kami adalah anak-Mu ya Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan secara real hidup kami Tuhan sensitif terhadap dosa-dosa Tuhan. Kami mau secara nyata ya Tuhan Yesus, kami mau berubah ya Tuhan dengan pembaharuan budi kami, akal pikiran kami Tuhan, terus berproses menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang sama ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus di tempat kami, Tuhan yang tolong setiap dari kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mampukan kami memiliki pikiran Kristus ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal ya Tuhan Yesus yang kami buta ya Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi ini dan dalam beberapa waktu pelajaran tentang dosa ini boleh mengingatkan kami ya Tuhan Yesus, bahwasanya banyak hal ya Tuhan Yesus yang mungkin ya Tuhan melukakan hati Tuhan, yang mungkin tidak berkenan Tuhan, dan kami mau ya Tuhan Yesus hidup lebih seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk urapan Tuhan, jamahan Tuhan buat Bung Semi ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani ya Tuhan Yesus, yang memampukan Bung Semi untuk terus mengajar kami ya Tuhan, memampukan Bung Semi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan sejati ya Tuhan Yesus, dengan tulus ya Tuhan, berasal murni daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang Ia lakukan boleh terus menjamah ya Tuhan Yesus setiap hati yang merubahkan hidup setiap orang ya Tuhan Yesus yang menerimanya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau telah bekerja Tuhan, Engkau yang mengawali pekerjaan-Mu, dan semuanya ya Tuhan Yesus, Engkau akan meneruskannya ya Tuhan Yesus sampai ya Yesus hari kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan Yesus sisa Bible study kami ke depan ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tidak ada ya Tuhan Yesus yang sia-sia ya Tuhan Yesus dari pelajaran kami selama bertahun-tahun. Tuhan yang tolong kami tumbuh ya Tuhan Yesus. Kami mengenal firman-Mu, kami boleh mengaplikasikannya, dan kami terus menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup pelajaran hari ini, dan kami sudah bersukacita menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.